Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini bisa mempelajari matematika dengan nyaman, dengan semangat, tetap fokus, sehingga materi yang kali ini mudah untuk kalian pahami. Para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang logaritma. Dan hari ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di kehidupan sehari-hari, sering menggunakan persamaan logaritma. Karena kenapa? Persamaan logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Jadi masalah eksponen yang tidak bisa dipecahkan bisa diselesaikan di persamaan logaritma. Nah, agar kalian lebih mengerti akan persamaan logaritma, persiapkan dirinya, tetap fokus, tetap semangat, sehingga materi kali ini bisa kalian mudah untuk pahami. Kita mulai teman-teman ya, persamaan logaritma. Baiklah, para pejuang matematika dimanapun berada, sekarang kita belajar tentang persamaan logaritma ya. Kita mulai untuk memahami rumus dan sifat persamaan logaritma. Ada beberapa rumus dan sifat, kurang lebih ada 5 sifat. Dipahami ya. Yang pertama adalah jika ada soal, nanti di soal ada fungsi a log fx sama dengan a log b. Maksudnya jika bilangan pokoknya sama, kemudian yang depan itu fungsi, yang belakang adalah konstanta, maka ini bisa ditarik rumus, maka fx sama dengan p. Jadi a-nya kita coret teman-teman. Ya, tinggal fx sama dengan p. Dan memiliki syarat a itu harus lebih dari 0 dan fx juga harus lebih dari 0. Nah, ini fungsi atau rumus dari sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika ada rumus seperti ini, a log fx sama dengan a log gx. Maksudnya hampir sama dengan sifat yang pertama, hanya saja f fungsinya yang belakang beda. Ini fungsi f, yang ini fungsi g. Ya, bilangan pokoknya sama, maka sama saja. A-nya kita coret sehingga ini menjadi fx sama dengan gx. Yang ini sama dengan yang ini. Dan memiliki syarat a itu harus lebih dari 0, fx juga harus lebih dari 0, dan gx juga harus lebih dari 0. Nah, ini fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang pertama atau rumus yang selanjutnya, jika ada persamaan a log fx dan b sama dengan b log fx. Jadi maksudnya fx-nya itu sama dan bilangan pokoknya berbeda. Fungsinya sama ya. Maka rumusnya ini bisa ditarik rumus fx sama dengan 1. Jadi diingat-ingat teman-teman ya. Jadi bilangan pokoknya beda dan fx-nya sama, maka rumusnya fx sama dengan 1. Dan syaratnya a itu harus lebih dari 0, b juga harus lebih dari 0. Nah, ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jika hx log fx sama dengan hx log gx. Jadi semuanya berupa fungsi dan bilangan pokoknya fungsinya sama, hx ini ya. Dan bilangan basisnya berbeda. Maka ini bisa ditarik rumus fx sama dengan gx, sama seperti sifat yang pertama tadi dan kedua ya. Hx-nya kita coret sehingga menjadi fx sama dengan gx, dan memiliki syarat hx lebih dari 0, fx juga lebih dari 0, dan gx juga lebih dari 0. Nah, ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang terakhir, jika ada rumus fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, bisa kita lihat ya, bilangan pokoknya berbeda tapi bilangan basisnya sama ya, kita bisa lihat. Maka ini rumusnya fx sama dengan gx. Jadi hx-nya yang kita coret karena sama, sehingga sama dengan fx sama dengan gx, dan memiliki syarat hx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Nah, itu adalah rumus dan sifat dari persamaan logaritma. Silakan dipelajari dan dipahami agar kalian mudah dalam mengerjakan latihan soal. Baiklah, para pejuang matematika, karena kalian sudah tadi belajar tentang rumus dan sifatnya, sekarang kita belajar tentang contoh soalnya ya. Pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nomor 1, 2 log x min 3 plus 2 log x min 2 sama dengan 1. Nah, kalian masih ingat persamaan atau sifat logaritma minggu kemarin? Jika bilangan pokoknya sama,
Ya, kemudian ada tanda hubung plus, supaya ini bisa digabungkan diapakan? Ya, benar, dikalikan ya. Sehingga ini menjadi 2 log X min 3 kali X min 2. Nah, ya, kita gabungkan ini teman-teman ya. Sama dengan 1 tetap. Ini 1. Nah, sekarang kalau sudah jadi persamaan seperti ini, nah ini kalau kita lihat sifat yang 5 barusan, ini seperti sifat berapa teman-teman? Ya, sifat yang pertama ya, yaitu A log fx sama dengan A log p. Jadi, 1 ini kita usahakan menjadi perpangkatan atau persamaan logaritma. Ya, ini sifat yang pertama tadi. Maka, ini kalau kita lihat, karena ini bilangan pokoknya 2, maka 1 ini kita rubah menjadi persamaan logaritma. Sehingga menjadi berapa? Ya, benar, 2 log 2 pangkat 1 sebenarnya ini ya. Jadi kan 2 log 2 itu sama dengan 1. Nanti dikembalikan, dijadikan ke persamaan logaritma. Mengerti teman-teman ya? Kenapa kok 2 log 2? Karena bilangan pokoknya yang ini 2, sehingga yang kanan juga ikut bilangan pokoknya 2. Supaya menjadi 1, maka basisnya juga harus 2. Nah, karena ini sudah sama, ini 2 log, ini 2 log, maka 2 lognya kita coret. Ya, sehingga sisanya sama dengan X min 3, X min 2 sama dengan 2 dari sini. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu teman-teman. X dikali X sama dengan berapa? X kuadrat. X dikali min 2 sama dengan berapa? Min 2X. Min 3 dikali X sama dengan berapa? Min 3X. Min 3 dikali min 2 sama dengan plus 6. Kemudian 2 yang dari kanan ini kita pindah ke kiri sehingga menjadi negatif ya. Kemudian kita jumlahkan. Mana yang bisa dijumlahkan? Nah, ini. Min 2 dikurangi min 3 sama dengan berapa? Min 5. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga menjadi X kuadrat min 5X plus 4. Nah, dari sini min 5. Min 2 dikurangi min 3. Kemudian 4 ini dari 6 dikurangi 2. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka kita cari pemfaktorannya teman-teman ya. Kita cari pemfaktoran. Masih ingat caranya? 4-nya kita taruh di atas sini. Dari sini. 4 ini kita taruh di sini. Kemudian min 5 kita taruh di bawah di sini sama dengan, kemudian kita jumlahkan ini ya. Jadi maksudnya cari 2 angka, jika dikalikan 2 angka ini sama dengan 4 dan jika dijumlahkan harus sama dengan min 5. Berapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah min 4 dan min 1. Kalau dikalikan sama dengan 4, dijumlahkan sama dengan min 5. Sehingga pemfaktorannya ini menjadi X min 4 dari sini. Kemudian X min 1 dari sini. Kenapa kok X? Karena X kuadratnya kita pecah di sini 1, di sini 1. Min 4 dari sini, min 1 dari sini. Oke. Kemudian kita rubah satu-satu. Kita buat sama dengan 0 semuanya. X min 4 sama dengan 0. Sehingga min 4-nya pindah ke ruas jadi plus. Sehingga X sama dengan 4. Kemudian satunya, X negatif 1 juga sama dengan 0. Maka pindah ruas sama dengan plus. X sama dengan 1. Kemudian kita lihat syaratnya teman-teman. Syarat di sini adalah fx-nya juga harus fx-nya harus lebih dari 0. Kita lihat fx-nya berapa? Nah, ini fx-nya. Ya. X min 3, yang tadi yang ini dah, X min 3 sama X min 2. Maka X min 3 harus lebih dari 0. Maka min 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus sehingga X lebih dari 0. Kemudian satunya X min 2 harus juga lebih dari 0. Maka min 2 pindah menjadi X lebih dari 2. Mengerti teman-teman ya? Sehingga dari syarat ini X-nya harus lebih dari 3. Kenapa kok pilih 3? Karena harus lebih dari 2 dan harus lebih dari 3. Maka kan harus lebih dari 3. Maka dari ini dan ini mana yang lebih dari 3? Yaitu 4. Maka nilai X yang memenuhi persamaannya adalah 4. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Tunjukkan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nomor 2, A log X kuadrat min 8 sama dengan 4 log X kuadrat min 8. Nah, kalau kita lihat, ini seperti sifat yang keberapa teman-teman? Yang ketiga ya, karena kenapa? Ininya sama, persamaannya atau fungsinya sama ya, meskipun bilangan pokoknya sama. Masih ingat fungsinya atau rumusnya? A log fx sama dengan B log fx. Maka karena bilangan pokoknya beda dan fungsinya sama, maka ini sama dengan fx sama dengan 1. Syaratnya A lebih dari 0, B lebih dari 0. Maka mana fx-nya? Fx-nya adalah X kuadrat min 8. Dan rumusnya fx sama dengan 1.
maka x kuadrat min 8 sama dengan 1. Nah, kemudian satunya kita pindah ruas ke kiri, sehingga menjadi x kuadrat min 8 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Min 8 kurangi 1 sama dengan, oke benar, min 9. Sehingga kita faktorkan ini teman-teman. Bagaimana untuk memfaktorkan soal seperti ini? Kita lihat, ini min 9, koefisiennya kita taruh di atas, dan x-nya atau yang di tengah kan kosong atau 0. Maka kita taruh yang bawah 0. Nah, cari dua angka jika dikalikan min 9 dan dijumlahkan harus sama dengan 0. Maka berapa sama berapa? Ya benar, min 3 dan 3. Karena min 3 kalau dikalikan sama 3 sama dengan min 9. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita masukkan ke sini. Masih ingat seperti tadi x kuadrat, x-nya di sini 1, di sini 1. Min 3 kita masukkan ke sini, plus 3 kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, min 3 pindah ruas ke kanan menjadi plus. Kemudian yang ini, X plus 3 juga buat sama dengan 0. Maka plus 3 kita pindah ruas menjadi negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya 3 dan negatif 3. Baiklah para pejuang matematika dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang contoh soal nomor 1 dan 2, sekarang perhatikan contoh soal nomor 3 berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. X log 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 2. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Karena ini x log, kita harus rubah persamaan yang kanan menjadi x log. Berapa x log supaya menjadi 2? Yaitu x log x kuadrat, karena x sama x ini kalau dicoret sama saja dengan yang atas, sama saja sama dengan 2. Ya, jadi 2 ini hanya kita rubah menjadi x log x kuadrat. Ya. Kalau kita lihat rumus atau fungsi dari rumus persamaan trigonometri, persamaan logaritma berikut, maka kita bisa lihat persamaan yang kedua, yaitu a log fx sama dengan a log gx. Jadi bilangan pokoknya sudah sama, yaitu x dan a, dan memiliki fungsi fx dan gx, yang ini fungsinya ini dan x kuadrat. Maka ini bisa ditarik rumus sama dengan fx sama dengan gx. Jadi a nya kita coret teman-teman. Syaratnya a lebih dari 0, f lebih dari 0, dan g juga lebih dari 0. Nah ini rumusnya. Maka kita coret x nya ya. Kita coret dua-duanya sehingga ini menjadi 2x kuadrat min 7x plus 6x kuadrat. Kemudian x kuadratnya kita pindah ke kiri menjadi berapa? Negatif x kuadrat. Ya, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Hanya saja x kuadratnya pindah ke kiri menjadi min. Sehingga 2x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan x kuadrat min 7x plus 6. Ya, ini kan 2 dikurangi 1 teman-teman. Menjadi 1 sebenarnya ini. Nah, karena ini adalah fungsi kuadrat, kita cari pemfaktorannya. Maka 6-nya kita taruh di atas. Kemudian negatif 7 kita taruh di bawah. Nah, berapa sama berapa dikalikan 6 dan dijumlahkan sama dengan min 7? Yaitu negatif 6 dan negatif 1. Kalau dikalikan sama dengan 6, kalau dijumlahkan sama dengan 7. Nah, kita rubah ke pemfaktorannya. X min 6 dari sini, kemudian X min 1 dari sini. X dari mana X ini? X kuadratnya kita pecah, di sini 1, di sini 1, min 6 dari sini, min 1 dari sini. Oke, kita buat sama dengan 0 semuanya satu-satu. X min 6 sama dengan 0, maka negatif 6 pindah ke kanan menjadi positif, benar. Maka satunya X min 1 sama dengan 0. Min 1 kita pindah ke kanan menjadi 1. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Ini belum selesai ya. Kita ketemu atau kita tentukan tadi X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 1. Nah, tapi sifat kedua ini memiliki syarat. A-nya lebih dari 0, sudah selesai ya, X. Kemudian Fx-nya harus lebih dari 0 dan Gx-nya juga lebih dari 0. Nah, Fx dan Gx-nya yang mana? Nah, yang ini. Ya, Fx-nya. Yaitu 2x kuadrat min 7x plus 6. Sehingga syarat yang pertama yaitu 2x kuadrat min 7x plus 6 lebih dari 0. Karena kita lihat dari syaratnya. Maka kita faktorkan teman-teman. Untuk 2x kuadrat ini, bukan 6-nya yang kita taruh di atas, tapi karena ini x kuadratnya punya koefisien, maka koefisiennya kita kalikan ke 6. Sehingga 2 kali 6 sama dengan 12. Maka kita taruh 12 di atas. Kemudian negatif 7-nya tetap kita taruh di bawah.
Nah, berapa kali berapa? Hasilnya 12 dan dijumlahkan min 7, yaitu negatif 4 dan negatif 3. Kalau dikalikan 12 dan kalau dijumlahkan negatif 7. Nah, sehingga kita masukkan ke sini. Ya, 2x min 4, 2x min 3. Dari mana 2x? Karena ini 2x kuadrat. Maka 2x kita sini 1, di sini 1. Kemudian min 4 dari sini. Kemudian negatif 3 dari sini. Ya, kemudian kita buat sama dengan 0. 2x min 4 lebih dari 0. Ya, karena ini persamaannya lebih dari. Maka negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi positif. Dan x-nya lebih dari 4/2. Dan 4/2 sama dengan 2. Sehingga x-nya lebih dari 2. Kemudian selanjutnya yang satunya 2x min 3 kita buat lebih dari 0 juga teman-teman. Kemudian negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi positif. Ya. Kemudian 2-nya kita pindah menjadi pembagian. 3/2. Nah, karena tidak bisa dibagi, sudah kita sampai di sini saja. Kemudian sifat yang selanjutnya atau syarat selanjutnya, x-nya juga harus lebih dari 0. Ya. Sehingga dari syarat 1 dan 2, karena syarat pertama adalah x-nya lebih dari 2 dan lebih dari 3/2 dan harus lebih dari 0, maka yang memenuhi yang mana dari 6 dan 1 ini? Yang lebih dari 0, lebih dari 2, dan lebih dari 3/2, yaitu 6. Kenapa kok 6 saja? Karena 1 itu tidak lebih dari 2. Ya. Sehingga syarat yang diperoleh x-nya harus lebih dari 2. Maka nilai atau persamaannya yang memenuhi adalah x sama dengan 6. Baiklah, para pejuang matematika dimanapun berada, saya berikan contoh soal terakhir ya, contoh soal nomor 4, yaitu jika x1 dan x2 adalah akar-akar bersamaan 3 log kuadrat x min 3 log x pangkat 3 plus 2 sama dengan 0, tentukan nilai x1 dikali x2. Nah, ini dari persamaan ini berarti memiliki 2x teman-teman, yaitu x1 dan x2. Caranya, maka soal ini kita rubah dulu ya, karena ini perpangkatan ini, ya lognya kuadrat, maka kita rubah kuadratnya taruh di luar ya. Dan 3 ini kalau pindah ke depan jadi apa teman-teman? Masih ingat? Menjadi perkalian ya. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi 3 log x kuadrat. Ya, dari mana kuadrat? Dari sini, kuadratnya kita taruh di luar. Kemudian 3 ini dari pangkatnya x kita pindah ke depan. Sehingga menjadi 3 kali 3 log x plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita misalkan y sama dengan 3 log x. Karena ini 3 log x, ini juga 3 log x. Kita misalkan y teman-teman ya. Sehingga ini menjadi 3 log x kita rubah jadi y, menjadi y kuadrat min 3 kali log 3x, maka menjadi 3y plus 2 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita faktorkan teman-teman. Maka 2-nya kita taruh di atas, kemudian min 3-nya kita taruh di bawah ya. Sehingga berapa kali berapa sama dengan 2 dan dijumlahkan min 3, yaitu min 2 dan negatif 1. Negatif 2 kalau dikalikan negatif 1 sama dengan 2, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Maka kita masukkan ke sini pemfaktorannya. Sehingga sama dengan y min 2, y min 1. Y-nya dari sini, y kuadratnya taruh sini 1 dan di sini 1. Negatif 2-nya dari sini, kemudian negatif 1-nya dari sini. Ya, sehingga kita buat sama dengan 0. Y min 2 sama dengan 0, maka pindah ke ruas menjadi plus. Ya, mohon maaf ini harusnya y ya teman-teman ya. Kemudian yang satunya y, ini y juga mohon maaf, y min 1 sama dengan 0 ya, harusnya y, mohon maaf ini. Sehingga y-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat untuk ya, saya rubah saja teman-teman ya, biar kalian tidak bingung ya. Ini harusnya y. Ini pun y dan ini juga y ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Untuk y sama dengan 2, nah ini ya. Tadi masih ingat y itu dimisalkan apa? 3 log x. Maka kita rubah 3 log x sama dengan 2 dari sini ya, y sama dengan 2. Maka karena ini 2 kita rubah, ini pangkatnya 3. Maka kita rubah 3 log berapa supaya menjadi 2? Yaitu 3 log 3 pangkat 2 ya, karena kalau ini dicoret kan sama dengan 2. Seperti contoh sebelumnya. Sehingga kita coret 3 lognya, sehingga x-nya sama dengan
9. Dari mana 9? 3 kuadrat, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 1, kita rubah teman-teman, 3 log X sama dengan 1. Sama seperti ini, kita rubah perpakatannya menjadi 3, sehingga menjadi 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 1. Ya, kalau dicoret sama dengan 1. Kita coret lognya, sehingga X-nya sama dengan 3. Dari mana? 3 pangkat 1 sama dengan 3. Sehingga ini adalah X1 dan ini adalah X2. Sehingga persamaannya, karena pertanyaannya X1 kali X2, maka 9 dikali 3 sama dengan 27. Baiklah, karena tadi kalian sudah belajar tentang konsep dan contoh soal, sekarang waktunya kalian latihan soal ya. Silakan kerjakan mandiri, fokus, dicoba dulu semaksimal mungkin. Tapi jika kalian mengalami permasalahan dan kesulitan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan boleh juga sharing dengan guru kalian agar kalian menemukan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Silakan dicoba, semoga bisa dikerjakan dan mudah dipahami. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu persamaan logaritma. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Mudah ya pastinya. Apapun masalah matematika akan mudah jika belajar di channel ini. Jika kalian suka dengan materi ini, jangan lupa untuk like dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan materi kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman kalian mengerti dan lebih mudah belajar tentang matematika. Apapun masalah kalian tentang matematika, datang ke sini dan buktikan langsung kemudahannya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.